bahwa ada sosok perempuan berambut panjang yang keluar dari kolong ranjangnya. Yo guys, welcome back di channel Suara dari Kegelapan. Saat gelap menelan cahaya, suara-suara dari kegelapan mulai berbicara. Selamat datang di Suara dari Kegelapan. Apakah kalian pernah menginap di hotel? Pasti pernah kan? Jadi suara kali ini datang dari teman kita yang namanya Tiara. Akan tetapi bukan Tiara sendiri yang mengalami kejadian horor, melainkan sepupunya. Sebut saja namanya Dika. Lah, pada saat itu Dika ini bercerita kepada Tiara bahwa dia ingin berlibur beberapa hari karena dia sedang galau. Kenapa galau? Karena dia diputusin sama ceweknya. Nah, pas waktu itu Dika ini berlibur dan bukan malah mendapatkan ketenangan seperti yang dia inginkan. Akan tetapi dia mendapatkan sebuah pengalaman yang gak mungkin dia lupakan pada saat dia menginap di sebuah hotel. Kalau dilihat dari fotonya, hotelnya ya lumayan, gak jelek-jelek amat. Ya mungkin agak tua sedikit, agak ada yang kusam. Namun siapa sangka hotel ini menyimpan rahasia kelam. Kalian sudah penasaran ceritanya? Oke, langsung kita lanjut ke ceritanya. Jadi pada tahun 2019 lalu, Dika ini melakukan perjalanan dari daerah Solo menuju ke daerah Lembang untuk mencari ketenangan karena dia baru aja diputusin sama pacarnya. Dika ini ingin mencari ketenangan dengan menjauhi keramaian. Nah, rencananya Dika ini mencari sebuah hotel yang cukup tidak populer. Kenapa? Karena biasanya hotel yang tidak populer itu nggak banyak yang menginap di sana. Jadi anggaplah sepi gitulah. Dan nggak cuman sepi juga. Biasanya hotel yang cukup tidak populer itu harganya juga miring atau bisa dikatakan murah lah. Lah menurut Dika bisalah buat menghemat biaya sekalian. Oh, nah karena udah menentukan tujuan, udah pingin cari hotel, akhirnya dia cari-carilah hotel ini dia lewat aplikasi atau situs-situs web pemesan hotel. Dia cari. Nah, dapat nih, sebut saja hotel A. Waktu itu Dika mendapati harganya ya cukup murah sih. Terus ratingnya juga enggak buruk-buruk amat. Dari fotonya nggak jelek, lumayan bagus. Akan tetapi ya gitu, agak ada yang kusam, agak tua gitu. Oke lah kata Dika, dia booking hotel tersebut. Lah langsung berangkatlah Dika naik motor. Jadi pada saat itu Dika sampai di hotel pukul sekitar ya jam 16.30 atau setengah 5 lah. Nah, waktu Dika datang di hotel, memang hotel tersebut ya kelihatan sepi, namanya juga hotel-hotel ya nggak populer. Nah, masuklah Dika ke dalam hotel untuk menuju ke resepsionis untuk check-in. Nah, resepsionisnya ini wanita parubaya. Dan yang entah kenapa menurut Dika itu, resepsionisnya ini itu wajahnya agak kayak letih, lesu kayak orang belum makan gitu. Dan ketika Dika menanyakan untuk menginap semalam seperti yang dia booking dalam aplikasi booking hotel, resepsionis ini nggak langsung jawab. Dia malah diam sejenak. Baru beberapa saat kemudian dia mengatakan, si resepsionisnya ini mengatakan, kita lagi sepi mas, tapi masih ada kamar yang bisa dipakai. Nah setelah mengatakan hal seperti itu, resepsionisnya ini memberikan kunci kamar nomor 23 ke Dika, lalu memberikan arahan atau petunjuk untuk menuju ke kamar tersebut. Lah diterimalah sama Dika, tapi Dika ini sambil berpikir, dia berkata dalam hati, loh kok ada yang aneh dari pernyataannya si resepsionis tadi. Katanya hotelnya lagi sepi. Tapi kok
bilangnya masih ada kamar yang bisa dipakai. Bukannya kalau lagi sepi, hotel ya banyak dong kamar yang bisa tak tempati. Gitu pikir Dika dalam hati. Nah, karena malas berpikir, akhirnya Dika ini, mungkin mbak-mbak resepsionisnya salah ngomong kali ya. Udahlah, nggak peduli. Langsung aja lanjut ke kamar. Nah, jalanlah Dika menuju ke arah kamar nomor 23 sesuai arahan mbak-mbak resepsionis tersebut. Pada saat Dika jalan menuju kamar tersebut, Dika melewati sebuah lorong yang menurut Dika juga aneh. Entah kenapa, lorong tersebut dibikin seperti remang-remang. Jadi lampunya itu nggak terang seperti hotel-hotel biasanya. Jadi lampunya kayak lampu remang-remang gitu, kayak warna kuning katanya Dika. Dan beberapa bagian tembok di hotel tersebut itu kayak lembab. Jadi baunya itu sedikit, ya bau lembab gimana sih? Agak nggak enak dikit lah. Nah beberapa saat setelah berjalan di lorong itu, Dika itu udah sampai di kamarnya. Lah ketika dia buka, dia kunci ceklek, Dika buka. Waktu itu kata Dika, tiba-tiba kayak ada hawa dingin dari ruangan itu yang langsung nerjang ke arah Dika, kayak wuss gitu. Lah waktu itu badannya Dika juga merinding. Padahal AC di dalam kamar tersebut ya belum nyala, mati kan. Oke, Dika masuklah ke kamar tersebut. Lah di situ ada satu single bed, ada jendela bertirai, ada jendela lebar, bertirai tebal, ada juga kamar mandi dalam, dan juga ada sebuah cermin yang berdiri di sudut ruangan. Nah, karena Dika ini lumayan capek lah ya melakukan perjalanan dari Solo tadi ke daerah Lembang, langsung ditaruhnya lah tas ini di atas ranjang. Gak beberapa lama setelah Dika ini naruh tasnya di atas ranjang, tiba-tiba ada suara telepon berdering. Dika kira itu adalah Tiara. Telepon dari Tiara yang sepupunya, mungkin aja dia khawatir atau dia pengen nanyain kabarnya Dika. Akan tetapi ketika Dika meraih telepon dari tasnya tadi, dia ngambil telepon dari tasnya, Dika melihat ternyata nomor dari panggilan dari nomor tidak dikenal. Loh, siapa? Pikir Dika. Akhirnya Dika angkatlah. Halo, kata Dika kan. Tapi nggak ada jawaban dari arah sebelah. Dika bilang lagi, halo. Dan untuk yang ketiga kalinya, halo, masih nggak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, malah ada suara bisikan-bisikan yang nggak bisa didengar sama Dika. Lalu, sambungan terputus. Dika mengira itu hanyalah sebuah gangguan sinyal. Padahal ya kita nggak tahu lah ya apa itu, mungkin juga gangguan sinyal. Lumayan positif thinking juga teman kita yang namanya Dika ini ya. Sepupunya Tiara ini ya. Karena capek, Dika segera beres-beres, Dika mandi-mandi. Nah setelah mandi, rencananya Dika ini ingin keluar untuk cari makan. Akhirnya setelah beres-beres, mandi selesai, Dika keluar cari makan. Lah setelah cari makan, Dika ini kan balik ke kamar, balik ke hotel, ke kamar untuk istirahat kan. Lah waktu itu udah jam 10 malam. Lah Dika ketika kembali ke kamarnya ini, Dika itu mendapati ada yang aneh di kamarnya. Ranjang tempat dia akan tidur itu berantakan. Spraynya itu amburadul, bantalnya di lantai. Dika merasa aneh loh. Kok aneh ya? Padahal Dika yakin pada saat Dika itu keluar, ranjangnya ini Dika yakin sangat rapi loh. Dan juga Dika itu nggak lupa ngunci kamar. Bahkan kuncinya itu dibawa sama Dika. Karena males berpikir lagi, ya namanya orang pengen cari ketenangan, Dika kan males berpikir. Ya udahlah nggak dihiraukan, akhirnya diberesin. Dika pengen cepet-cepet istirahat supaya besok bisa pergi ke berbagai tempat untuk menenangkan pikirannya. Akhirnya tidurlah Dika, tidur nyenyak gitu.
Beberapa saat kemudian pas dini hari, Dika ini terbangun. Lah Dika mengiranya bahwa itu adalah jam-jam yang sudah mendekati subuh. Ya akhirnya Dika bukalah tirainya, kan biasanya orang-orang kalau subuh itu suka dibuka biar ada sedikit hawa masuk, hawa dari luar gitu kan, dibuka tirainya. Lah, pas ketika Dika membuka tirai ini, Dika melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri diam hanya menatap ke arah Dika. Dika pikir dia, mungkin aku halu kali ya karena aku masih baru bangun. Mundurlah beberapa langkah Dika dari jendela tersebut sambil ngucek-ngucek mata nih. Kucek matanya, bener nggak ya yang dilihat lah. Ketika Dika udah selesai ngucek, dia lihat lagi ke arah luar jendela. Ternyata cewek itu udah nggak ada. Dika berpikir, oh ternyata aku halu. Tuh. Setelah itu baliklah Dika ke ranjang untuk meraih HP, untuk mencari HP-nya lah, untuk lihat jam lah. Ketika dilihat ternyata itu masih pukul 2 kurang, bukan jam-jam mendekati subuh. Oh, masih pukul 2 kurang, makanya kok Nah, setelah tahu jam 2, Dika itu ingin tidur tapi nggak ngantuk-ngantuk. Gak ngantuk-ngantuk, dia scroll-scroll lah HP-nya supaya dia bisa ngantuk lagi. Ketika pas lagi asik nge-scroll HP, lihat Facebook, Twitter, YouTube, dan yang lain-lain, Dika ini mendengar ada suara kayak ada orang yang nyalain keran dari arah kamar mandi. Jadi Dika juga mendengar suara keran ini air netes kayak gitu. Kok aneh ya, padahal kan nggak ada siapa-siapa. Dika berpikir seperti itu. Akhirnya, dan karena penasaran, Dika mendekatilah ke arah kamar mandi. Dia pengen cek gitu. Lah pas dia cek, dibuka nih kamar mandi. Oh, ternyata nggak ada apa-apa. Akan tetapi Dika melihat sebuah tulisan dari cermin kamar mandi yang bertuliskan pergi. Jadi dalam cermin kamar mandi ada tulisan samar-samar pergi gitu. Nah ketika melihat itu, seketika langsung merinding Dika, merasa ketakutan. Wah ini ada yang nggak bener nih sama kamar ini. Dika berpikir seperti itu. Nah Dika karena sudah mengetahui hal seperti itu, pingin cepat-cepat keluar lah daripada terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Nah pas ketika Dika akan mengambil tasnya di ranjang, lah Dika melihat lagi sosok perempuan berambut panjang tadi dari arah luar jendela. Loh, kok ada cewek itu lagi, pikirnya Dika. Ini aku masih halu atau gimana? Aku ngipi atau gimana kan ya? Akhirnya Dika cobalah raih tasnya. Dia pengen keluar. Dia berusaha buka, tapi nggak bisa kebuka pintunya. Dia noleh lagi ke arah jendela tadi yang besar, dan cewek itu masih berdiri, masih natap ke arah Dika terus. Karena ketakutan, akhirnya, waduh ini kenapa nggak bisa keluar, pintunya nggak bisa dibuka. Akhirnya Dika balik ke ranjang, dia tutupi semua seluruh tubuhnya menggunakan selimut, sambil meringkuk gemetar di bawah selimut. Lah, ketika Dika ini di bawah selimut, ketakutan nih ya di bawah selimut, ini ada apa kamar ini? Dika sambil berpikir itu, tiba-tiba ada suara pelan yang berasal dari luar selimut. Katanya, kamu sudah di sini. Kamu sudah di sini. Seperti itu. Wah, semakin takutlah Dika kan gemeter. Tapi di samping rasa takutnya Dika itu, dia juga penasaran suaranya dari mana sih ini. Akhirnya dia buka sedikit selimutnya. Dia ngintip. Dan betapa kagetnya Dika ketika dia lihat dari arah pantulan cermin bahwa ada sosok perempuan berambut panjang yang keluar dari kolong ranjangnya. Dia menatap ke atas, dia menatap ke ranjang seolah-olah perempuan itu menatap ke arah Dika sambil berkata, "Kamu sudah di sini, kamu sudah di sini, kamu sudah di sini." Terus dulu,
Karena lihat penampakan seperti itu, wah gemetar langsung Dika, seperti nggak bisa apa-apa, nge-freeze. Beberapa detik setelah dia nge-freeze, lah dia kan bisa gerak nih, langsung dia tutup lagi selimutnya kan. Dia sambil baca-baca di situ apapun doa yang bisa dia baca, entah itu doa sebelum tidur, entah itu kulhu katanya Dika, apa aja pokoknya yang saya bisa baca bisa. Akan tetapi ketika semakin Dika berdoa, semakin Dika berdoa ya, biar nggak takut gitu ya, suara cewek itu semakin keras, kayak kamu sudah di sini, gitu terus. Akhirnya entah karena kecapean berdoa atau karena kecapean ketakutan, akhirnya Dika ini entah dia pingsan atau dia ketiduran. Jadi karena saking capeknya nih, saking takut, waduh ini gimana caranya, sambil berdoa kan, dia tutup telinga gini sambil berdoa. Lah akhirnya dia ketiduran. Tapi Dika bilangnya ke si Tiara, entah dia ketiduran atau pingsan, dia nggak tahu gitu. Jadi ketika dia berdoa, tiba-tiba ya kayak nggak sadar aja, mungkin langsung hilang gitu karena saking takutnya. Nah setelah ketiduran itu, akhirnya terbangunlah Dika. Katanya Dika, waduh, pagi datang seperti keajaiban. Sinar mentari, sinar matahari menembus melewati kaca. Kata Dika, ini sebuah keajaiban. Tapi anehnya, ketika Dika bangun, badannya itu lemes, capek semua, sakit-sakit semua. Karena tiba-tiba Dika itu ingat peristiwa semalam ya. Dia langsung bergegas beres-beresin barangnya, dia ambil tasnya, dia langsung keluar. Dan anehnya, segampang itu buat buka pintu. Lah kenapa Dika berpikir, kenapa tadi malam kok nggak bisa buka pintu ini? Akhirnya karena masih terngiang-ngiang kejadian semalam, buru-burulah dia buat check out kan niatnya. Akhirnya dia pergi ke tempat resepsionis. Nah pas ketika pergi ke tempat resepsionis ini, ada seorang resepsionis pria muda tiba-tiba menanyakan suatu hal seperti ini ke Dika. Mas, kamu semalam tidur di kamar nomor 23 ya? Karena Dika masih teringat dan masih terngiang-ngiang, jadi Dika nggak bisa jawab, cuman mengangguk. Nah, lalu setelah Dika jawab mengangguk itu, resepsionisnya ini narik tangannya Dika untuk sedikit ke samping lah, maksudnya nggak di tempat itu. Dan resepsionis ini menceritakan hal yang membuat Dika itu tercengang. Jadi resepsionis ini mengatakan bahwa dulu ada seorang perempuan, seorang mahasiswi kalau perempuan ya, seorang mahasiswi diperkosa dan dibunuh di kamar itu. Lalu mayatnya ini dibiarin aja di bawah ranjang hingga beberapa jam, ya hampir 1 hari gitu baru ditemukan. Lah setelah mendengar itu Dika langsung, kok masih dibuka aja, pikir Dika. Maksudnya kamarnya itu kok masih dipakai aja kan, pikir Dika itu. Ternyata mas resepsionisnya melanjut, sebenarnya kamar itu sudah ditutup mas dari 1 tahun yang lalu, karena banyak pengunjung yang ketika masuk ke kamar itu yaitu ditampakin sosok itu. Setiap orang yang menginap di kamar 23 itu pasti ditampakin sosok itu. Dan katanya beberapa pengunjung masih untung jika ditampakin dulu dan gak diganggu yang lain-lain. Padahal si resepsionis ini gak tahu kalau Dika semalam sudah mengalami kejadian yang lebih parah dari ditampakin. Nah seketika setelah si Dika mendapatkan cerita dari mas-mas resepsionis itu, gak pakai lama, ya sudah mas, terima kasih. Dika langsung pergi gitu aja setelah melakukan check out. Dan karena kejadian itu, Dika gak mau lagi berlibur karena mungkin suasana hatinya sedang lagi ketakutan buruk ya. Jadi habis dari hotel itu gak jadi berlibur, langsung
balik lagi dia ke daerah ke rumahnya yaitu daerah Solo. Kasihan sekali teman kita yang namanya Dika ini. Pinginnya berlibur dengan tenang, cari ketenangan biar nggak ingat sama pacar, malah mendapat peristiwa horor seperti itu. Dan katanya si Tiara nih, tiap kali ada liburan keluarga, Dika nggak mau nginap di hotel yang ratingnya itu 4,5 ke bawah atau ya jelek lah, maksudnya nggak populer lah katanya dia. Lebih baik menginap di hotel yang agak mewah kata Dika. Karena ya mungkin dia trauma dari hal tersebut. Bayangin aja siapa yang nggak takut ketika ada sosok keluar dari bawah ranjang. Pasti semuanya takut. Jadi itu tadi cerita atau suara dari sepupunya teman kita yang namanya Tiara. Kasihan juga ya. Maaf ya Dika, aku agak ketawa soalnya ya gimana niatnya nyari ketenangan malah dapat pengalaman horor. Aduh, semoga kamu sehat-sehat ya Dika. Terima kasih ceritanya. Gimana menurut kalian? Apa kalian juga ada yang mengalami seperti Dika? Tulis pendapat kalian di kolom komen. Dan jika kalian ingin bercerita, ingin cerita kalian disuarakan di sini, kirim aja cerita kalian di email suarahoror@gmail.com. Suarahoror kalian@gmail.com. Jadi gitu aja dari aku, jangan lupa like dan subscribe. Nantikan video horor lainnya di channel ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.